Dan juga pernah beberapa waktu yang lalu ya, Faisal Basri protes besar, keuntungan mayoritas itu diambil oleh Cina ya, Faisal. Jadi katanya bohong kalau seandainya kalau itu dikatakan bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan dari nikel yang luar biasa, karena yang jelas yang untung itu justru asing, kata Faisal Basri. Bahkan Faisal Basri mengatakan 90% keuntungan nikel itu diambil oleh orang lain, bukan oleh Indonesia ya. Perdebatan apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli, disampaikan oleh Faisal Basri soal nikel ini. Tapi ini kita akan bahas mengenai perdebatan JK dan Luhut saling balas soal TKA Cina di pabrik nikel. Coba kita, yang namanya pekerja Cina itu rasanya bukan mitos ya, karena banyak sekali laporan yang mengatakan pekerja Cina atau TKA Cina ya, tenaga kerja asing itu berdatangan terutama di daerah Morowali ya, dan tentu kedatangan mereka melakukan dominasi besar-besaran. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut kalau ada ribuan tenaga kerja Cina yang membanjiri di wilayahnya Morowali, Sulawesi Tengah. Hal itu membantah pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa tidak ada tenaga dari Cina membanjiri wilayah Indonesia. Hal itu ia ungkapkan dalam talkshow bersama Andi F. Noya. Yusuf Kala ada puluhan ribu tenaga kerja di Morowali. Andi pun membalas, hati-hati nanti dibantah oleh Menko Marves. Lalu ia mengatakan, alah semua orang tahu, begitu banyak saya jadi saksi, kan itu daerah saya. Nah inilah permasalahan besar kita, tantangan terbesar umat Islam di Indonesia sekarang ini. Siapa mengolah nikel hebat, tapi sebagian besar oleh Cina. Bicara bauksit, sebagian besar kelola oleh Cina. Dari 10 orang kaya di Indonesia, hanya satu umat Islam, satu Islam, hanya Khairul Tanjung. Dari 100 orang kaya sesuai dengan daftar yang disusun oleh pemerintah, hanya 5 yang Islam. Karena itu tantangan kita yang terbesar sebenarnya pada dewasa ini ialah entrepreneurship. Bukan hanya ilmu saja. Semua di sini perilmuan, cendekiawan. Yusuf Kala mengaku prihatin sebab tenaga kerja dari Cina bukanlah tenaga ahli, tapi tenaga rendahan. Ia mengatakan prinsipnya kalau ada investor asing ada untung. Pertama pajak, kedua tenaga kerja, kemudian alih atau transfer teknologi. Kalau yang kerja rendahan orang asing, buat apa investor asing? Banyak pengangguran di sini, bukan mendatangkan tenaga ahli. Apa yang akan terjadi bangsa ini kalau kita tidak hati-hati? Seperti semua ekonomi kita mengalami penurunan. Bagaimana kita hindari pengaruh-pengaruh dari luar terlalu besar, kayak pengaruh Cina terlalu besar. Jangan pulau pun kita kasih begitu saja. Contohnya bagaimana di mana-mana tempat kita sudah dikelilingi oleh situasi seperti itu. Dan itu perjuangan, dan itu akan ditangani oleh presiden yang akan datang. Tanggung jawabnya, masalahnya. Nah, tentu juga strategi untuk mana pengalaman saya. Saya kan 3 kali ikut pemilu, tidak mudah kan. Itu tidak mudah. Tapi ya pengalaman itu ya kita bicarakan berubahnya apa. Hal lain yang Yusuf Kala sorot adalah jika jawaban dari pemerintah bahwa tenaga kerja Cina adalah tenaga ahli, maka dari segi jumlah tidak masuk akal. Paling tinggi kalau tenaga ahli itu 10 orang. Saya bikin proyek smelter, paling 3 orang. Tidak ada tukang las, tidak ada tukang baja. Ini ribuan tenaga kerja yang masuk sebenarnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak membantah. Ia mengungkapkan alasan dibalik keputusan untuk memperkerjakan tenaga kerja asing di proyek pembangunan, salah satunya Ibu Kota Nusantara. Ia menilai sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. Bangsa kita memang nggak bisa, kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat tapi masih belok-belok.
tidak setia menjaga kualitas. Membuat suatu produk laris, nanti produk itu dikurangi kualitasnya, dikurangi dan mereka tidak terpercaya di pasaran. Tapi orang Cina, pelajari saja seperti itu. Nah, dalam potret seperti itu Pak JK ngamuk. Dominasi Cina, orang-orang Muslim hanya berapa, ini berapa. Ya otomatis lah sejarah mengajarkan itu. Kalau kita mau cemburu pada Cina, fight, saingan dan kita jangan dikalahkan. Tidak usah saingan dengan ngamuk, tidak usah mengata-ngatain etnis Cina, tidak usah ada jealousy, tidak usah ada kecemburuan, tidak usah ada iri dengki dan sebagainya, dan kita membakar tokonya. Sinting. Bangsa yang seperti itu bangsa yang belum cukup dewasa. Mengenai kritikan terhadap kebijakannya memperkerjakan tenaga asing, Luhut menyebut harus dilihat dari sisi positifnya, karena ini untuk kepentingan nasional. Sepanjang untuk kepentingan nasional, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru, kita hire orang-orang bule marah. Luhut menegaskan, pada akhirnya sumber daya manusia Indonesia nantinya akan mengganti tenaga asing tersebut setelah memang menguasai keahlian yang dibutuhkan. Berapa lama? Mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Kita pakai saja dulu TKA, nanti sambil jalan kita masukin orang tenaga kerja Indonesia yang bisa. Bapak Ibu sekalian, ini sudah yang kami lakukan IKN, saya sudah pergi ke sana 2 kali dan sudah melihat ini, dan kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk, dan kita berharap 17 harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Sebelumnya, Luhut melaporkan kepada DPR terkait program pembangunan IKN. Ia mengungkapkan, untuk pengawasan mega proyek ini, dirinya telah memutuskan untuk memperkerjakan tenaga asing. Dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Jokowi. Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024. Ia berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu, ia melaporkan ke Presiden. Pengawasan itu terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jangan nanti istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus. Dalam laporannya lagi, Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN ini tengah fokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Nusantara.